Halo guys, aku mau coba review hari ini mengenai konten-konten yang udah aku buat lama banget ya untuk data engineering Indonesia. Dan aku kemarin tiba-tiba kepikiran ini kontennya udah banyak yang obsolete, jadi aku coba review dulu deh. Ya, kita nanti kalian kalau misalnya ketemu hal-hal yang menurut kalian ini kayaknya perlu ditambah, ini perlu di delete karena nggak relevan. Nanti kita coba komen-komen aja nanti ya. Aku bikin di sini ada GitHub dan di sini kalian bisa bisa share apa yang kalian apa nanti masukin aja ke sini. Nanti aku kasih linknya di dalam ya. Ya kan supaya kalian bisa kasih masukan data engineering ID ya. Dimasukin ke yang public aja. Di sini ada Basecamp, ada discussion ya. Jadi kalian masukin aja ke sini kalau misalnya ada yang mau kalian minta atau tambahin ya. Nah, di sini oke lah ya. Kita mulai dari sini deh. Oke, dah. Yang introduction. Aku udah lama juga ini nggak lihat ini, jadi banyak yang harus diperbaikin sih. Karena big data itu cepet banget ya perkembangannya, jadi tiap hari ada tools baru. Terus ya yang tools lama yang obsolete, teknik-teknik lama jadi obsolete juga gitu ya. Nah, jadi oke. It's loading. Oke. Nah, berarti di sini oke lah pertanda perbiasanya kan 3V 3V. Sebenarnya ini jargon sih ya. Jadi istilahnya ya mau 8V juga ada. Tapi basically dia adalah scalable storage engine dan compute engine. Tapi ini kita harus diganti juga kan. Karena kalau cloud dia udah nggak make sense lagi. Jadi kalau cloud dia udah unlimited storage but elastic compute ya. Jadi dia oke ya kan. Jadi dia ya storage-nya unlimited karena kita nggak perlu mikirin, tinggal masukin S3 atau GCS atau LDS kan kalau di Azure. Tapi elastis, jadi kalian nggak perlu kayak bikin VM baru kalian masukin situ, tapi dia bisa mati otomatis kalau nggak dipakai gitu kan, dan yang lain-lain. Ini udah lama banget ya, aduh, lalalala. Where's comment? Ganti dengan ini masih yang lama, Cloudera, MapR udah nggak ada lagi sekarang. Ganti dengan gambar terbaru, ambil dari Dremio or some or red points. Oke. Application ya oke lah, masih bisa. Perkenalan tentang event driven masih oke. Storage, Robase ini masih relevan. Ini juga masih relevan ya karena columnar lebih efisien untuk analytics. Nah ini udah nggak terlalu relevan karena dia udah banyak yang lain kayak ini kan udah lama banget ini, masih kayaknya ini harus kita ganti. Ya kan, tambahkan dengan Databricks, OSS, Astronomer, apalagi Dremio dan kawan-kawan ya. Ini udah banyak sih yang bertambah ya. ETL sama talent aku nggak terlalu ikutin lagi sih karena ini dulu waktu aku di Danamon Enterprise ya. Ganti dengan DBT ya, bisa pakai yang DBT atau yang lain deh. Kalau ELT sama ETL udah itu ya udah hatam mungkin teman-teman ya. Jadi source data ini kan di load ETL ya. Jadi dia diambil dulu datanya, masukin ke ETL server. Nah, berarti di sininya harus gede nih ya server-servernya. Tapi kalau dia
ELT. Jadi nanti dia diekstrak, di load dulu, EL-nya masuk dulu ke sini. Ini nggak perlu redshift, tapi bakalan ditransform di dalam ini karena dia memanfaatkan kemampuan klasternya yang lebih gede ya. Kalau ini kan nanti kan udah ditransfer lagi. Kalau ini kan di load dulu pertama sekali, baru diutak-atik di dalam klasternya. Oh, ini masih relevan, tapi yang ini enggak sih, ya kan. Ini juga, ini kayaknya big data skill ini yang big data platform, ya kan. Talentnya diganti jadi ETL, ELT tools, DBT, Spark, apalagi ya, Airbyte, ya kan, Meltano, maybe ya. Tapi tetap aja core-nya ini sama kan, SQL sama itu. Nah ini udah jadul banget sih, nggak perlu lagi pakai hadup-hadupan kan. Banyak juga ya. Scoop juga udah obsolete. Ini udah masuk etik. Etik tau nggak? Scoop, bentar ya. Ini aku ada bikin video tentang Scoop itu udah masuk etik. Jadi kayak apa ya, kayak gunung es gitu ya. Stay in the ethics, kayak lagu Aerosmith. Anyway, udah banyak banget yang itu ya, obsolete ya. Ini udah nggak valid lagi sih. Yang kudu juga nggak banyak lagi yang pakai sekarang. Udah banyak yang lebih integrated juga kayak Pinot gitu kan, ClickHouse. Ini masih kepake, malah Databricks sudah make yang model kayak gitu sekarang ya kan. I think this will take time untuk review ini. Ini masih relevan. Wah ini udah obsolete sih. Pakai Hive ya dulu, karena yang banyakan dipakai di enterprise itu pasti Hive sih, karena mereka kan basically heavy-nya pinternya di SQL. Ya, nah ini aku udah bilang sebenarnya old school, cuma ya ini belum ada Lakehouse ya kan. Wow, this will take me a long time to reform this one up. I need your help. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu ya, aku bikin GitHub-nya aja nanti. Kita keroyokan. Ini Minio masih oke lah, aku sekarang masih pakai juga. Karena bisa on premise, bisa tembak langsung ke S3 karena dia bisa pakai proxy kan. Wah, Presto. Dremio kan ya. Talent, wah. Ini yang streaming ya, change data capture masih oke lah, tapi nggak pakai OGG, pakai Debezium kan. Ya. Ini cheap version, jangan gitulah. Community version. Native version. Real time. Ini udah oke lah, ini nanti aku coba. Ini bisa di komen gak sih? Nggak bisa ya. Nanti aku revamp ini. Ini Kubol aku udah nggak pakai lagi, delete aja. Udah terlalu mahal. Ini masih oke, tapi sekarang itu 20 kan. Atau pakai WSL. Ini banyak banget ya. Kurikulum data. Ini ada kurikulum data engineering untuk SMA. Bentar ya. Ujian data engineering ini untuk, kalau nggak salah ini untuk ngetes sih. Ya oke. Ya ini sebenarnya kami bikin dulu untuk ngetes apakah seseorang itu memang cocoknya jadi programmer atau dari engineer atau data science kan. Ya kan? Karena biasanya ya kadang orang kan nggak tahu kalau belum mencoba kan. Jadi ini aku coba bikinin. Kalau misalnya kalian juga nggak suka buat visualisasi atau grafik ya kayak aku juga kan, aku juga nggak suka visualization. Jadi ya nggak usah dipaksain jadi data scientist kan. Kalau misalnya kalian suka baca paper gitu kan, ya berarti ada kemungkinan lah.
Tapi kalau engineering itu ya pasti suka sama otomasi kan. Jadi dia nggak suka sesuatu yang memang berkutat lama-lama banget. Dia pengen lihat hasilnya naik ke production jalan dipakai orang gitu. Tapi nggak hancur gitu kan. Nggak break, nggak ada bugs gitu kan. Ada lah pasti bugs tapi dimonitor supaya dia nggak failovernya nggak hancur banget. Ya. Oke, ini ada tas kecil. Ini masih masih valid sih, ya kan? Ya masih pakai Spark, ambil dari dan MySQL. Oke, that's good one. Halo Nusantara. Oke, aduh, hadup lagi ya. Ini masih pakai yang Cloudera. Ini udah lama banget ya. Oh, nah ini SMK Data Engineering. Ya ini yang pakai yang code kan. Kemarin aku juga pengen ini pakai low code gitu, low code sama almost no code pakai talent kan. Cuma aku hubungin talentnya, mereka kayaknya agak susah ngasih license-nya, makanya aku balikin jadinya ke code gitu. Ya anak SMK kan sebenarnya kalau RPL kan udah tahu lah ngoding kan. Jadi harapannya sih dia bisa ngikutin ini. Kalau yang no code ada kemarin aku bikin, ntar ya, kurikulum cepat ada ya di bengkel data ya. Ntar ya, ini ada data engineering, ini delete aja, nggak ada isinya juga. Data administrator ada yang kurikulum untuk SMK. Ini SMK Data Engineering. Ini code only. Di mana ya? Aku udah login kan? Bentar ya. Mana sih? Di sini nggak ada. Oh, di sini ini obsolete. Nah, ini ada kelas umum tanpa coding. Kelas umum tanpa coding. Kelas umum tanpa coding. Oke, ini berarti no code. Nah, ini pakai ETL kan, masih ingat aku. Ini Kubol gak usah lagi sih, banyak tutorial yang lebih bagus. Ini ada dari Mediumku, ada video-video juga yang lama-lama, nanti aku akan coba. Jadi data engineering tanpa coding. Nah, ini SMK no code. Ya kan? Anyway, it will take ini bakalan butuh waktu sih untuk nge-repair karena banyak juga yang duplikasi. Wah, ini dia. Wah, banyak juga ini yang mau diperbaiki. Anyway. Wah, nanti mungkin aku akan pindahkan ke websiteku aja deh biar di permak dulu. Karena aku juga pengen mulai centralize knowledge yang pernah aku share sih. Yang kayak di sini kan ini udah banyak, ini dari tahun berapa ya aku mulai nulis 2009. Banyak yang misalnya masih bisa dipakai. Kalau misalnya kayak gini ada Cloudera juga tapi yang udah lama kan. Ini waktu masih top coder gitu kan. Ini ada di sini juga yang harus aku centralize sih, dan harus dirapikan karena ini kan banyak yang masih anak-anak aku di sini nulis soalnya. Si culun, taruh ya, si belajar nulis. Oke. Nah ini masih ada inheritance lain. Mungkin ini penting juga ya kalau misalnya untuk yang baru mulai pemrograman.
Soalnya sini banyakan best practice sih. Soalnya kan waktu itu pertama kali masuk kerja kan diajarin konsep-konsep yang nggak diajarin di kuliah gitu. Saya kayak clean code, test data driven development. Di sini juga banyak. Oke. Ya aku bakalan pindahin ke sini supaya lebih rapi lah. Metadata juga udah ada di sini, cuma belum kelar. Ini anyway, I will start working on this. Nanti aku publish lagi hasilnya sih. Thank you ya. Nanti kita bahas lagi soalnya ini bakal banyak dan butuh effort. Nanti aku kerahkan tim. Dan kalian juga kalau misalnya mau bantu silahkan. Oke, see you next time. Kalau misalnya mau join kontak aku ya. Nanti ini aku kasih linknya. Thank you. Bye.